Halo semua, balik lagi ke channel saya. Kali ini saya akan bahas tabel kebenaran. Nah, sebelum saya bahas tabel kebenaran, saya akan bahas dulu precedence atau urutan pengerjaan dari operator logika. Sama seperti aritmatika, ketika kita menemui soal, misalnya 5 kali 3 plus 2, kita harus mendahulukan operasi perkalian terlebih dahulu, baru operasi penjumlahan. Nah, begitu juga dengan di operator logika. Ketika kita tidak menemui tanda kurung, kita pasti kebingungan mana dulu operator atau operasi yang harus didahulukan. Nah, operasi yang harus didahulukan yaitu yang pertama negasi dulu. Kemudian di urutan kedua ada konjungsi, ketiga ada disjungsi, keempat disjungsi eksklusif, kelima itu adalah implikasi, dan keenam adalah B-implikasi. Nah, khusus untuk disjungsi, konjungsi, dan disjungsi eksklusif, kita bacanya itu dari kiri ke kanan. Untuk implikasi dan B-implikasi, kita bacanya dari kanan ke kiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh aja. Di misal saya punya yang contoh pertama ada negasi P, konjungsi Q. Maka yang harus dikerjakan pertama kali adalah negasinya, negasi P, baru dikonjungsikan dengan Q. Nah, yang contoh kedua berarti yang pertama kali dilakukan adalah negasi Q-nya dulu, kemudian dikonjungsikan dengan P. Nah, yang ketiga, di sini ada operator konjungsi dan disjungsi. Kita lihat operator konjungsi ini urutannya lebih atas, maka kita harus mengerjakan P dan Q dulu, kemudian baru disjungsikan dengan R. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Sama sebenarnya. Berarti kita mendahulukan dulu operator dan Q dan R-nya dulu kita operasikan, kemudian kita disjungsikan dengan P. Nah, yang kelima, ini semuanya sama-sama konjungsi. Jadi mana dulu yang dikerjain? Apakah P dan Q dulu atau Q dan R? Nah, kita lihat balik lagi ke sini, ke aturan ini. Ketika kita menemui hal seperti ini, maka kita dahulukan dulu operator yang paling sebelah kiri. Berarti yang pertama kali dioperasikan adalah P dan Q dulu, baru hasilnya dikonjungsikan dengan R. Nah, sama halnya dengan nomor 6 ini. Berarti kita disjungsikan dulu P dan Q, kemudian disjungsikan lagi dengan R. Nah, yang contoh ke-7 ini kondisi ketika kita pakai dua buah implikasi. Nah, aturannya adalah kalau implikasi kita kerjakan dulu yang sebelah kanan baru yang sebelah kiri. Artinya apa? Artinya kita kerjain dulu yang Q implikasi R, baru kita kerjakan yang P implikasi Q implikasi R. Nah, begitu juga dengan yang nomor 8 ini. Berarti kita kerjain dulu B implikasi Q dan R, Q B implikasi R, baru kita kerjain yang P-nya. Nah, setelah kita mengetahui urutan pengerjaan dari operator logika, kita bisa membuat tabel kebenaran. Apa sih tabel kebenaran ini? Tabel kebenaran yaitu tabel yang memuat semua kemungkinan nilai kebenaran dari operasi logika. Banyaknya baris kemungkinan pada tabel kebenaran adalah 2 pangkat N. Dengan N ini adalah banyak preposisi yang terlibat. 2 ini karena kenapa 2? Karena nilai kebenaran itu cuman ada 2 kan ya? Ada true dan false. Nah, misal saya punya contoh, buatlah tabel kebenaran dari
P, konjungsi Q, implikasi R. Dari pembahasan yang sebelumnya, berarti kita kerjakan dulu P dan Q, baru kita kerjakan dulu ini. Nah, karena kita melibatkan 3 preposisi, maka akan ada 8 kemungkinan. 8 dari mana? Yaitu 2 pangkat 3. Jadi kalau kita buat tabelnya, kita tulis dulu semua preposisinya P, Q, dan R. Kemudian urutan pengerjaannya adalah P dan Q. Kemudian baru kita kerjakan P dan Q, R. Kita tulis kemungkinannya dulu, true, true. Kita tulis 8 kemungkinan tersebut, true, true. Kemudian kita operasikan P disjungsi Q. Buat yang kalian yang belum tahu dari nilai kebenaran kemudian kita kerjakan yang P dan Q dulu. Buat kalian yang belum tahu tabel kebenaran dari P dan Q, bisa kalian cek di video saya yang sebelumnya. Kemudian isinya yang ini. Sekian dari saya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.